Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah terdengar ya Bu suara saya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan bimbingan Bu. Hari ini saya dulu nggih masuk dengan mata kuliah pembahasan kasus tentang asuhan kebidanan bayi, balita dan anak prasekolah. Untuk jam kedua nanti berikutnya akan masuk Bu Tintin nggih membahas tentang persalinan. Ibu-ibu, karena waktu kita terbatas ya Bu ya, hanya 1 jam. Ini nanti saya berikan soal, kita langsung tanya jawab ya Bu ya, supaya waktunya efektif dan juga efisien. Nah, perlu diketahui bahwa untuk latihan hari ini sifatnya adalah eh, menuntut keaktifan ibu-ibu ya. Jadi peserta diharapkan untuk nanti menjawab di kolom chat Bu. Misalkan nanti akan saya bacakan tentang soal gitu ya Bu. Ya, nanti silahkan dijawab jawabannya apa, baru nanti kita bahas apakah itu benar atau tidak. Karena kalau nanti Ibu tidak langsung interaktif, nanti juga eh, misalkan di samping ngerjakan yang lain ya, atau ditinggal apa gitu, nanti tidak bisa fokus Bu. Jadi nanti bagi yang sambil bekerja mungkin bisa sambil menyetel ulang ya. Ini kebetulan saya rekam, jadi nanti bagi ibu-ibu atau teman-teman yang memang belum bisa mengikuti dengan penuh untuk materi hari ini, nanti kami berikan untuk rekamannya gitu ya Bu ya. Mohon izin saya share screen dulu untuk eh, memulai ya, pembahasan kasus dulu ya Bu ya. Jadi sebelum kita bahas otomatis harus masuk ke kasusnya terlebih dahulu. Sudah terlihat Bu untuk PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu baik. Pring. Baik, saya lanjutkan ya supaya nanti tidak terlalu lama. Nah, ini saya berikan penjelasan ya Bu ya sebelum masuk ke soal. Jadi, saya rasa Ibu-Ibu sudah tahu ya soal hukum seperti apa karena kemarin Triot sudah mengikuti. eh, Kurang lebih seperti ini ya Bu ya. Nanti kalau kalau ini soalnya adalah tentang bayi balita anak prasekolah ya, bisa jadi nanti subjeknya ini adalah seorang bayi ya, atau seorang anak atau seorang ibu yang membawa anaknya atau bayinya seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk struktur soal itu ada yang namanya vignette ya Bu ya. Vignette ini di sini adalah soalnya. Kemudian lead in ini adalah pertanyaan dan ada opsi ya. Opsi 5 opsi di mana empatnya ini adalah distraktor, yang satu ini adalah jawaban yang benar. Nah, Ibu diminta memilih satu jawaban yang paling benar di antara 5 opsi tersebut. Nah, sebagaimana mungkin sudah pernah dijelaskan ya Bu ya, untuk tips ya cara eh, menjawab ya atau mengerjakan soal UKOM ini adalah bukan membaca kasusnya, tapi dengan membaca soalnya atau lead in-nya terlebih dahulu. Jadi kalau Ibu ditampilkan dengan soal semacam ini, maka mohon dibaca lead in-nya ya Bu ya soalnya sebelum masuk ke kasusnya. Nah, jadi baca dulu Bu, rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, baru setelah itu kita masuk ke vignette soalnya. Nah, di vignette ini mohon dicari kata kunci. Nah, kata kunci itu pasti ada di antara kata-kata yang ada di vignette tersebut ya. Seorang bayi perempuan umur 1 tahun ya dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, tidak batuk pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan BB 9 kilo, PB-nya 75, S-nya 37,8, P-nya 30 kali per menit, tampak ruam, merah, kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan juga leher. Mata tidak merah dan tidak ada luka pada mulut. Nah, baru kita fokus di antara opsi ini untuk cari satu jawaban yang benar, rencana asuhan yang paling tepat. Bisa jadi kelima-limanya betul, Bu. Nah, ini ada satu yang paling betul ya, rencana asuhan yang paling tepat. Nah, ini
Coba Ibu-ibu saya beri waktu menjawab eh 1 menit ya Bu ya, sesuai dengan panduan Ukom itu kan 1 soal 1 menit. Silahkan untuk dijawab di chat, nggih. Nanti saya pandu untuk soal berikutnya. Nanti kita bahas sebelum itu, nggih. Silahkan dijawab di chat apakah A. Pemberian salep mata, B. Pemberian antipiretik, C. Pakai sore Pemberian gak ngomong. antibiotik, D. Pemberian vitamin A, atau Pakai E. sok. Rujuk ke rumah sakit. Nggih, kalau nggak kelihatan pakai ini Bu, kacamata Bu. Atau bisa dibuka di laptop juga boleh. Gini sudah banyak jawab ya Bu ya. Oke. Nah, jawabannya variatif ya. Ada yang menjawab C, ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Nah, macam-macam ya. Oke, nanti kita cari tahu mana yang paling benar ya Bu ya. Nah, oke. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan ya Bu ya. Karena kita hari ini sebenarnya dosen-dosen diminta menyiapkan 10 kasus ya Bu ya untuk dibahas dalam waktu 1 jam. Tapi di sini saya menyiapkan 20 soal Bu. Supaya apa? Kalau 10 nanti takutnya ibu-ibu ini ya, Bang, soalnya kurang ya. Kalau 20 kan lebih banyak ya, Bu ya. Nanti kalau waktunya nutut kita bahas semuanya. Kalau tidak nutut ya berarti nanti sampai dengan jam 12 berapa soal yang nutut gitu ya. Oke, baik. Nah, kita Terima masuk ya. kasih, Bu. Nah, jawabannya adalah D, Bu. Ya, tadi ada yang menjawab D ya, Bu ya, berarti. Nah, ada yang betul ya. Nah, bukan berarti yang salah, Bu. C, B ini bisa jadi benar semua, tapi yang paling tepat esensi dari em, kasus tersebut ya. Jadi sebelum mengetahui rencana tindakan apa yang kita lakukan, kita harus tahu diagnosanya apa. Ya. Nah, pada kasus tersebut dengan memperhatikan ciri-ciri ya, Bu ya. Ini kan ada kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah puskesmas, Bu. Nah, kenapa kok tempat ini menjadi kata kunci? Karena dia akan menentukan rencana asuhan. Kalau tak ada di TPMB, puskesmas dan rumah sakit, otomatis akan berbeda cara kita memberikan penata laksanaan. Barangkali untuk kasus-kasus yang berat itu kalau di rumah sakit kan tidak perlu dirujuk ya Bu ya. Kalau rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap. Tapi kalau kita di TPMB atau puskesmas, maka bisa jadi opsi merujuk misalkan ya ada soal-soal tertentu yang mungkin harus dirujuk. Nah, ini juga makanya kenapa kata kunci tempat ini menjadi penting ya. Kemudian tadi ya ruam merah, kecoklatan sekitar telinga, kepala leher, mata tidak merah, tidak luka pada mulut. Nah, ini juga merupakan ciri khas ya Bu dari penyakit eh, rubella. Jadi jawabannya adalah A ya, dengan memberikan vitamin A. D ya, dengan memberikan vitamin A. Ya, betul ya. Oke, baik kita masuk ke soal berikutnya ya. Nah, silahkan sambil dijawab ya Bu ya. Jangan lupa dibaca soalnya terlebih dahulu. Ya, saya berikan waktu 1 menit sambil saya bacakan ya. Nah, asuhan yang harus diberikan sesuai kasus tersebut. Apa kasusnya? Seorang bayi laki-laki ya umur 2 bulan dibawa ibunya ke TPMB untuk imunisasi. Hasil anamnesisnya adalah bayi menyusut 3 sampai 4 jam sekali. BAB 1 sampai 2 kali sehari, pemeriksaan FJ-nya 110 kali per menit, B-nya 40 kali per menit, S-nya 37 derajat Celcius. Jadi ini yang ditanyakan imunisasi apa ya Bu ya? Nah, apakah A BCG polio 1, B BCG polio 2, C DPT HBIP 1 polio 1, yang D polio 2, yang E polio 3 gitu ya. Silahkan dijawab. Nah, nah banyak yang menjawab D ya Bu ya. Oke, ada yang C juga. Antara C sama D ya kebanyakan ya. Oke. Sudah Bu, enggak ada yang menjawab lagi. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, betul ya ibu-ibu ya, jawabannya adalah D. Kalau imunisasi ibu-ibu sudah hafal di luar kepala ya. Nah,
Kata kunci yang pertama ya Bu ya dari soal tadi adalah yang pertama lead in ya, asuhan yang harus diberikan. Kemudian dari soal ini adalah TPMB. Jadi tempatnya TPMB, imunisasi dan umur 2 bulan. Nah, maka kalau anak yang umur 2 bulan, imunisasi yang diberikan adalah DPT HBHIB 1 dan juga polio 2. Betul ya? Oke. Nah, kita masuk soal nomor 3. Ini rata-rata betul ya, Ibu-Ibu. Soal satu tadi mayoritas betul. Soal 2 ini mayoritas betul juga. Ya, oke, pinter-pinter berarti. Ya, lanjut ya. Nah, ini saya lanjutkan untuk yang penjelasan tadi ya, Bu ya. Jadi ini ada jadwal imunisasi ya. Kalau yang buku KIA itu ada juga ya yang imunisasi dasar. Kalau yang di sini berdasarkan IDAI, ya, Bu. Bisa menggunakan dua-duanya kurang lebih sama. Kecuali kalau yang IDAI ini kan ada tambahan imunisasi tambahan, ya. Oke, sekarang masuk soal nomor 3, ya. Silahkan dijawab sambil saya bacakan soal nomor 3. Kita mulai dari pertanyaannya. Pada umur berapa anak dijadwalkan untuk pemeriksaan perkembangan selanjutnya? Ya, jadi pertanyaannya adalah pada umur berapa? Nah, soalnya seorang bayi laki-laki umur 24 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis bayi sehat, tidak ada keluhan, kemudian menyusunya kuat, riwayat pemeriksaan ya, kesadaran kompos mentis, PP 16,5 kilogram, PP 85 cm, S-nya 36,8 derajat Celcius, P 34 kali per menit. Nah, jawaban iya pada KPSP ini adalah 9. Nah, silakan pada umur 25, 27, 30, 33 atau 36 bulan. Oke. Ini berkaitan dengan KPSP ya, Bu ya. Berarti. Oke. Ini masih banyak yang menjawab ya. Oke. Kebanyakan menjawab C. Ya, C. Oh, semua C nih jawabannya. Oke, kita lanjut di pembahasan ya. Betul ya. Nah, jawabannya adalah C ya, Bu ya. Jadi memang kenapa kok C ya? Karena ya dari kata kunci, ya. Kata kuncinya adalah di posyandu umur anaknya adalah 24 bulan dengan KPSP 9. Artinya kalau KPSP 9 ini anak dalam eh, kategori perkembangan yang sesuai ya, atau normal. Nah, kalau normal berarti untuk penjadwalan screening berikutnya menggunakan KPSP ini adalah setiap 6 bulan sekali ya. Kalau usianya 24 sampai 72 bulan. Kalau kurang dari 24 bulan itu kan setiap 3 bulan sekali. Maka betul ya, 24 ditambah 6 jadinya 30 bulan. Ya, betul ya, Bu ya? Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, silahkan sambil dijawab nih. Pertanyaannya adalah apa asuhan yang harus diberikan sesuai dengan kasus? Dengan soal seorang anak laki-laki umur 18 bulan dibawa ibu ke TPMB untuk imunisasi dan juga pemantauan tumbuh kembang. Hasil anamnesis anak makan 3 sampai 4 kali sehari, BAP 1 kali sehari, FG 110 kali per menit, P 40 kali per menit, S 37 derajat Celcius, hasil pemeriksaan skor KPSP 6. Ya, apakah A memberikan pujian kepada ibu, B mengajarkan ibu untuk stimulasi perkembangan selanjutnya, C melakukan pemeriksaan ulang 1 minggu lagi, yang D 2 minggu lagi, atau E merujuk ke rumah sakit. Ya, silakan jawab di chat. Bagaimana, Bu? Nah, ini agak
lama ya menjawabnya, mungkin agak mencari kata kunci ya, Bu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, kata kuncinya adalah sekali lagi pertanyaan ya, asuhan yang harus diberikan dengan kata kunci di soal adalah TPMB, umurnya 18 bulan dan KPSP-nya 6. Nah, kita tahu bahwa KPSP skor 6 atau kurang itu berarti artinya adalah kemungkinan ada penyimpangan. Nah, berdasarkan buku SDIDTK, kalau jawaban iya di KPSP ini adalah 6 atau kurang, maka anak perlu dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Ya. Nah, rumah sakitnya ini adalah rumah sakit yang memiliki fasilitas atau poli tumbuh kembang. Oke. Nah, jadi tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang ya. Untuk pemeriksaan ulang ini kalau jawaban iya pada KPSP 7 sampai dengan 8. Artinya perkembangan anak meragukan. Ya, meragukan ini bisa jadi karena ada kondisi tertentu pada anak sehingga harus diulang lagi 2 minggu kemudian. Tapi kalau jumlahnya 6, maka ini sifatnya tidak meragukan lagi, tapi sudah kemungkinan ada penyimpangan sehingga tidak perlu pemeriksaan ulang langsung dirujuk gitu ya Bu ya. Nah, oke. Tadi mayoritas sudah menjawab bagus ya. Beberapa ada yang masih C, tidak apa-apa. Sambil mereview ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, soal nomor 5 ya. Nah, dimulai dari pertanyaan, diagnosis apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke. Diagnosis ya, seorang balita perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret, belum sembuh sudah lebih dari 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis BAB 3 sampai 4 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum dan makan biasa. Hasil pemeriksaan kesadaran komposmentis suhu 37 derajat Celcius ya, P 34 kali per menit, mata tidak cekung, turgor kulit kembali dengan cepat ya. Apakah itu disentri, diare persisten, diare kronis, diare tanpa dehidrasi, atau diare dengan dehidrasi sedang atau ringan? Nah, silakan dijawab ya Bu ya. Nah, ini untuk bisa menjawab ini sepertinya ada di MTBS nih. Nah, ini juga makanya ibu-ibu nanti harus belajar MTBS juga karena biasanya soal di MTBS ini cukup banyak keluar di UKOM. Oke, silakan. Diberi kan diberi amoksilis 5. Oke, banyak yang menjawab B, 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 B. Ada yang D ya, ada yang C. Oke, baik. B, C, D ya Bu ya kebanyakan, tapi banyak yang B. Oke, kita masuk ke pembahasan. Oke. Nah, kata kuncinya adalah diagnosis, kemudian puskesmas, mencret lebih dari 2 minggu. Nah, ini agak agak mirip-mirip ya, Bu. Ya, memang kalau untuk UKOM itu seperti ini, soalnya mirip-mirip ya. Nah, eh, mungkin yang paling banyak rancu ini antara diare persisten dan diare kronis ya, karena mencretnya lebih dari 2 minggu. Nah, bedanya apa? Ini Bu, ada bedanya. Mulai dari desentri dulu ya. Kalau desentri itu biasanya akan muncul kata kunci diarenya ini mengandung darah atau lendir, tapi tadi tidak ada. Ya. Kalau diare persisten ini bisa berlangsung 2 sampai 4 minggu. Ya, tapi kalau diare kronis ini lebih dari 4 minggu. Jadi lebih lama daripada diare persisten. Jadi urut-urutannya adalah diare akut dulu, setelah akut persisten, baru setelah itu kronis kalau lebih dari 1 bulan. Ya. Kemudian diare tanpa dehidrasi ini kalau berlangsungnya singkat, tidak disertai tanda gejala dehidrasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan dehidrasi ringan atau sedang jika minimal muncul 2 tanda dehidrasi seperti rewel, gelisah, mata cekung, kemudian turgor kulit kembali lambat, ya, anak merasa haus. Nah, ini juga harus diperhatikan. Ya. Jadi jawabannya adalah B ya, diare persisten. Betul ya, mayoritas B tadi sudah betul. Oke, baik, saya lanjutkan lagi ya Bu soal berikutnya.
Nah, soal nomor 6. Oke. Nah, apa pendidikan kesehatan yang paling tepat pada kasus tersebut? Pendidikan kesehatan. Seorang bayi perempuan umur 3 hari dibawa ibu ke TPMB. Riwayat persalinan normal, langsung menangis, gerak aktif. Hasil anamnesis, ibu menyatakan anaknya sering kumuh. Selesai minum ASI. Hasil pemeriksaan S36,9 derajat Celcius P 41 kali per menit, FC-nya 142 kali per menit. Oke. Apakah diberikan pendidikan kesehatan menyusui secara on demand, tanda bahaya bayi baru lahir, cara menyendawakan bayi, pemenuhan nutrisi bayi, atau asuhan sayang bayi? Sudah banyak yang menjawabnya. Oke. Nah, jawabannya adalah C, 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 C. Ya, semua C. Oke. Nah, kayaknya mudah ya Bu ya kalau yang ini ya, betul ya. Nah, jadi kata kuncinya juga sudah terlihat jelas ya, bahwa anak ini sering kumuh selesai minum ASI. Maka untuk pendidikan kesehatan ini adalah dengan cara memberikan edukasi tentang bagaimana cara menyendawakan bayi. Oke, baik. Saya lanjutkan soal berikutnya ya, Bu. Nah, soal nomor 7. Oke. Apa perkembangan bahasa yang tepat pada kasus tersebut? Ya, kasusnya apa? Seorang bayi laki-laki umur 6 bulan dibawa ibu ke puskesmas untuk dinilai perkembangannya. Hasil anamnesis bahwa bayi mampu berbalik dari telungkup ke terlentang. Hasil pemeriksaan BB 5 kg, PB 65 cm. Nah, perkembangan bahasanya apa, Bu? Bisa mengucapkan kata mama, papa, tersenyum dan tertawa, menoleh ke sumber suara, menirukan bunyi, atau mulai memahami perintah sederhana. Oke, oke, jawabannya macam-macam ya. Ada yang C, E, B, ya. Ya, oke. Ada yang D juga. Oke, B, C, D, E ya. Oke, enggak ada yang jawab A ya. Oke, karena ini usianya masih 6 bulan, ya. Oke, oke, paling banyak apa ini? C kayaknya ya. D, E-nya juga ada. Oke, baik. Kita masuk ke pembahasan ya, Ibu-ibu. Nah, jawabannya adalah D, ya. Betul ya, tadi cukup banyak ya jawab D ya. Oke, kenapa kok D? Nah, jangan lupa Bu, ini perkembangan bahasa itu kan tidak harus bisa ngomong ya. Nah, kalau kita lihat di SD, EDTK nih, Bu ya, perkembangan bahasa itu mulai dari 0 sampai 3 bulan itu kan ada nih. Jadi bukan berarti harus bisa merespon gitu ya, atau berbunyi, atau mengucapkan sesuatu, atau memahami sesuatu. Ya. Nah, disesuaikan dengan usianya. Nah, jadi karena ini umurnya 6 bulan, maka perkembangan bahasa bicara baik 6 bulan di sini adalah yang pertama merespon jika dipanggil nama ya atau dengan kata tidak. Sering memperhatikan mulut ya lawan bicaranya. Ketika ada yang berbicara di depannya itu dilihat mulutnya. Mulai bisa menggunakan suara o atau u gitu ya. Atau menirukan suara dan bunyi yang didengar. Oke, jadi jawabannya adalah D. Ya, meskipun belum tentu tepat yang ditirukan ya. Baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Pak asuhan yang tepat sesuai kasus tersebut. Seorang bayi perempuan hari dibawa ibu ke PMB dengan keluhan yang keringat berisi cairan bening di punggung sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, hasil pemeriksaan S36,5 ya derajat Celcius, N-nya 110 kali per menit, P-nya 28 kali per menit. Status gizi normal, tampak punggung bayi bintik-bintik, merah berisi cairan bening. Apakah dengan memberikan salep antibiotik, memakai baju kering dan bersih, mengkonsultasikan ke dokter, memberi susu anti alergi, atau memberikan bedak pada badan
bayi, ya. Nah, ini sebelum menentukan asuhan yang tepat ya, biasanya pertanyaan-pertanyaan kalau rencana asuhan, asuhan yang tepat, langkah selanjutnya ini sebelumnya kita harus tahu dulu Bu, diagnosanya itu apa ya. Jadi mohon dicari tahu ini masalahnya apa sebenarnya. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu masalahnya, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan asuhan yang tepat. Ya. Nah, ini banyak yang menjawab B, A, C, D, ya macam-macam ya. A, B, C, D ada semua. Yang tidak ada ya. Oke, ini sambil mereview ya, Bu ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau jawabannya masih belum tepat, tidak apa-apa. Bisa jadi jawabannya itu betul ya, atau mungkin ketika melakukan pembahasan, sepertinya jawaban saya itu betul, tapi kok salah ya. Nah, bisa jadi memang betul, Bu, tapi yang paling betul bisa jadi asuhan yang tepat, asuhan yang pertama kali dilakukan ini akan menentukan jawabannya. Nah, kalau asuhan yang tepat ini biasanya merujuk pada bukan berarti yang harus dilakukan pertama, pada eh, poin utama penanganan ya. Jadi bisa jadi A benar, bisa jadi B benar, C benar, D benar, E benar. Tapi poin utamanya apa ya yang harus dilakukan dengan kasus tersebut? Kalau asuhan yang tepat ya Bu ya pertanyaannya. Beda lagi kalau asuhan yang pertama kali dilakukan. Nah ini juga akan berbeda jawabannya. Atau eh, rencana asuhan setelah diberikan penanganan apa. Nah ini juga akan berbeda lagi. Ini juga makanya kenapa soal ini memegang peranan penting menjadi kata kunci. Ya. Oke, saya masuk ke pembahasan. Nah, kata kuncinya TPMB, umur 25 hari. Ya. Biang keringat berisi cairan bening di punggung. Nah, ini berarti diagnosisnya ini adalah miliaria ya, Bu ya. Nah, miliaria ini memang kadang-kadang isinya air ya. Warnanya kemerahan sehingga menyebabkan bayi ini rewel dan juga tidurnya menjadi tidak nyenyak karena apa? Karena merasa gatal ya, tidak nyaman. Maka asuhan yang dapat kita berikan pada kasus miliaria ini adalah eh, setiap kali keringat maka segera diganti bajunya. Kemudian mandi air hangat ya, memberi bedak terutama di bagian punggung dan dada anak, kenakan baju dengan jenis bahan yang mudah menyerap keringat, lembut dan tidak ketat, mengoleskan salep atau bedak anti gatal sesuai saran dokter. Nah, ini kenapa jawabannya kok Tadi tidak ada yang jawab ya malahan ya. Nah, karena bedak ini fungsinya adalah supaya tidak muncul keringat lagi, Bu. Karena apa? Kalau setiap kali berkeringat, benar, Bu, setiap kali keringat maka kita ganti bajunya. Itu tidak salah, betul. Tapi kalau tidak kita hentikan, bagaimana keringat ini bisa berhenti? Maka apakah setiap 10 menit, setiap 15 menit kita ganti bajunya terus, maka bayi ini juga tidak nyaman. Bayi ini tidak bisa istirahat. Setiap kali keringat kita selalu ganti baju. Tapi kalau kita memberikan bedak pada bagian-bagian yang terasa gatal, yang mungkin muncul keringat, maka ini akan mengurangi gatal yang dirasakan bayi sehingga bayi akan tidurnya menjadi tidak terganggu karena gatalnya berkurang. Sehingga akibatnya bayi tidak menjadi rewel juga atau rewelnya berkurang. Makanya kenapa memberikan bedak pada bayi ini menjadi rencana asuhan yang tepat dibandingkan dengan rencana asuhan yang lain. Karena yang lain juga betul, tidak salah. Tapi ini yang paling tepat gitu, ya. Oke. Itu contohnya yang seperti saya bilang tadi. Nah, kita lanjutkan di soal nomor 9, ya. Nah, nomor 9, bagaimana cara penyuntikan imunisasi berdasarkan kasus tersebut ya. Cara penyuntikannya, berarti kita harus tahu ya, cari kata kuncinya. Bayi laki-laki umur 9 bulan di TPMB ya. Nah, imunisasinya apa? Hasil anamnesis menunjukkan bahwa imunisasi sebelum umur 9 bulan telah lengkap. Ya. Hasil pemeriksaan BB 9 kg, S-nya 36,5 derajat Celcius.
Apakah cara penyuntikan imunisasi tersebut di subkutan lengan kanan, intrakutan lengan kanan, subkutan lengan kiri atas, intramuskuler lengan kiri, atau intrakutan pada lengan kiri atas? Nah, ini umur 9 bulan ya, Bu ya. Nah, berarti kita harus tahu berarti ini imunisasinya apa sehingga nanti kita bisa menentukan cara penyuntikannya. Oke. Nah, ini soal yang mudah saya rasa ya. Nah, ini semua sudah menjawab ya. C, jawabannya ya kebanyakan ya. Nah, betul ya Bu ya. Ini karena 9 bulan berarti maka mendapatkan imunisasi campak ya. Karena imunisasi sebelumnya sudah lengkap, maka campak bisa langsung diberikan pada bayi tersebut ya dengan cara disuntikan secara subkutan di lengan kiri atas ya. Bisa juga anterolateral paha juga boleh ya. Baik. Kita lanjut saat berikutnya ya. Oke, soal nomor 10. Tindakan apa yang paling sesuai dilakukan bidan pada kasus tersebut? Dengan soal seorang bayi laki-laki umur 1 bulan dibawa ibunya ke TPMB dengan keluhan rewel, tidak mau menetek sejak 2 hari. Hasil pemeriksaan S36 derajat Celcius, N 110 kali per menit, P28 kali per menit, status gizi normal, tampak bercak putih di lidah dan juga mulut. Oke. Apakah diberikan minum air putih ya, melakukan rujukan ke rumah sakit, diberikan antibiotik oral 3 kali sehari, mengobati bercak dengan gentian violet, atau menghentikan pemberian ASI sementara. Ya, silakan dijawab di chat ya Bu ya. Ini kebanyakan menjawab D. Semuanya sudah paham ya Bu ya. Betul nggih? Nah, jawabannya adalah memberikan gentian violet, ya. Karena sudah jelas nih Bu, kata kuncinya ini terutama 1 bulan bercak putih pada lidah dan mulut. Ini diagnosanya berarti kita harus tahu ya, permasalahannya adalah oral thrush. Jadi oral thrush ini tanda-tandanya seperti itu ya, ada bercak putih bahkan kadang sulit untuk dihilangkan. Nah, jadi memberikan gentian violet 0,25% bisa atau 1 mili nistatin juga bisa, oke. Oke, karena ini adalah jamur, oke, jadi harus diobati dengan anti jamur. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya, oke. Oke, soal nomor 11. Apa tindakan yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Ya. Seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa ibu ke posyandu untuk dilakukan penimbangan rutin. Hasil anamnesis, anak makan nasi tim sehari hanya 1 kali, tidak minum susu formula. Hasil pemeriksaan LK 4 cm, BB 10 kg, PB 80 cm. Bidan kemudian menuliskan hasil pengukuran LK pada grafik dan titik berada di atas kurva +2. Oke. Apakah A. dirujuk ke rumah sakit, B. asupan gizinya ditingkatkan, C. konseling gizi sesuai penyebab, D. menjadwalkan kunjungan berikutnya, atau E. memberikan pujian kepada ibu dan anak. Wih, ini jawabannya, oh banyak yang melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Ada yang asupan gizi ditingkatkan. Oke. Oke, baik. Ada juga yang konseling gizi. Oke. Baik, oke. Sudah, tidak ada yang jawab lagi. Kita next saja ya. Pembahasannya. Nah, betul ya Bu ya. Ini untuk jawabannya adalah dengan cara merujuk ke rumah sakit.
Oke, kenapa, Bu? Kita fokus pada masalah utama. Masalah utamanya di sini adalah, nah, LK yang di mana menunjukkan plus 2 di atas kurva. Berarti ini kan menandakan adanya anomali ya, ketidaknormalan pada ukuran lingkar kepala. Ya, kita curiga apakah ada makrosefali atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah benar ada makrosefali atau tidak, maka kita harus merujuk ke rumah sakit. Ya, maka kalau sudah ada masalah yang besar, maka masalah yang lain-lain, masalah yang sulit makan, apa kita abaikan, Bu, karena ada masalah yang lebih besar ya. Nah, sudah pinter ini, Ibu-ibu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya, Bu ya. Soal nomor 12. Apa perkembangan motorik kasar yang tepat pada kasus tersebut? Motorik kasar, oke. Seorang bayi perempuan umur 12 bulan dibawa ibu ke posyandu untuk dinilai perkembangan. Hasil anamnesis, bayi sudah mampu duduk secara mandiri. Hasil pemeriksaan BB 9,8 kg, PP 76 cm. Apakah A, berdiri tanpa bantuan? B, memegang benda kecil. C, mengenal anggota keluarga. D, takut pada orang yang belum dikenal. Atau E, mengatakan dua suku kata yang sama. Silahkan dijawab. Sudah banyak yang menjawab. Oh, banyak yang menjawab A ya, Bu ya. Oke. A semua sepertinya, ya. Nah, ini memang mudah, Bu ya, soalnya. Karena motorik kasar ya, Bu ya. Karena sementara pertanyaan distraktor yang lain ini bukan motorik kasar, ya. Nah, umur 12 bulan. Kalau memegang benda kecil ini kan motorik halus. Mengenal anggota keluarga ini masuk perkembangan sosialisasi kemandirian. Takut pada orang yang belum dikenal juga perkembangan sosialisasi kemandirian. Kalau mengatakan dua suku kata yang sama ini kemampuan bicara dan bahasa. Maka jawabannya yang benar adalah A, nggih, berdiri tanpa bantuan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 13. Apa diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Seorang bayi laki-laki umur 5 hari dibawa ibu ke puskesmas dengan keluhan demam. Hasil anamnesis riwayat persalinan ditolong paraji, malas menyusu dan juga rewel. Hasil pemeriksaan FC 110 kali per menit, S 38 derajat Celcius, P 50 kali per menit, tali pusat tampak basah, merah, dan juga berbau. Apakah ini masuk diagnosis omfalitis, hepatitis, pertusis, ikterus, atau difteri? Oke. Ya, ada yang menjawab A, ya, ada yang menjawab D juga. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab A. Baik. Nah, beda ya Bu ya antara omfalitis, hepatitis, pertusis, ikterus, difteri. Oke, kita masuk di pembahasan. Ya. Nah, jawabannya adalah omfalitis. Kenapa? Pengertian dari omfalitis ini adalah infeksi pada pusar atau jaringan di sekitar, terutama biasanya terjadi pada bayi-bayi yang baru lahir. Ya. Nah, karena ini bayinya umurnya 5 hari, ada indikasi demam, ya, karena tadi suhunya 38 derajat. Ya. Kemudian tali pusatnya juga ada tanda-tanda infeksi, ya, tampak basah, merah, dan juga berbau. Ya, jadi jawabannya omfalitis. Ya, kalau hepatitis ini beda, ya, penyebabnya bukan karena tali pusat. Pertusis juga sama. Ini penyakit saluran pernafasan. Kalau ikterus ya tadi juga ada yang menjawab ikterus ya. Kalau ikterus ini kan harus muncul
bayi kulitnya berwarna kuning ya. Sementara tadi tidak ada tanda-tanda bahwa yang menunjukkan bayi ini mengalami kuning pada anggota tubuhnya ya. Kalau difteri, nah ini penyakit saluran pernafasan juga ya. Sehingga tidak ada tanda-tanda yang ke arah ISPA ya, sehingga jawabannya adalah omfalitis. Ya. Kita lanjut ke soal berikutnya adalah soal nomor 14. Apa kemungkinan KIPI yang dapat terjadi berdasarkan jenis vaksin yang diberikan pada kasus tersebut? Ya, KIPI-nya. Berarti kita nanti harus tahu imunisasi apa yang diberikan supaya kita tahu eh, KIPI-nya apa. Ya, seorang bayi perempuan umur 1 bulan dibawa ibu ke TPMB untuk imunisasi. Ya, jadi imunisasi yang pernah diperoleh adalah hepatitis B. Hasil pemeriksaan BB 4 kilogram, S3 6,5 derajat Celcius. Ya. Ini umurnya 1 bulan. Ya. Apakah KIPI-nya adalah hilang nafsu makan, nyeri sendi, diare, ruam di area suntikan, atau gatal-gatal di kulit? Nah, silakan dijawab. Nah, ini banyak yang menjawab D, ya. Oke. Nah, ini D. Oke, semua D ya. Oke, betul ya, Bu ya, D. Karena ini adalah imunisasi BCG, di mana kita ketahui bahwa kalau BCG ini kan biasanya memang harus eh, muncul anu ya, Bu ya, bekasnya ya. Jadi kipinya di sini adalah terjadi ruam merah di area suntikan, demam, ya sakit ketika buang air kecil, bisa jadi sakit perut juga atau muntah-muntah. Tapi yang paling sering KIPI terjadi adalah ruam merah di area suntikan. Jadi jawabannya adalah D. Betul ya? Oke, kita masuk soal berikutnya. Soal nomor 15. Apa stimulasi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Ya, stimulasinya. Seorang anak laki-laki umur 5 tahun 6 bulan datang bersama ibu ke posyandu untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang. Hasil pemeriksaan KU baik, TD 100 per 60 mmHg, N 80 kali per menit, P 30 kali per menit, S3 6,8 derajat Celcius. Anak tampak aktif dan mampu berkomunikasi dua arah. Ya, stimulasinya apa? Apakah membuat anak mengajukan pertanyaan, gantung benda berwarna dan berbunyi, mengamati benda kecil bergerak, membandingkan besar kecil banyak sedikit, atau bersalaman bertepuk tangan melambaikan ke orang lain? Oke, silahkan dijawab. Nah, jawabannya banyak menjawab A, ya. Stimulasi anaknya umur 5 tahun 6 bulan. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Jawabannya adalah nah ternyata bukan A ya, Bu ya. Jawabannya D, membandingkan besar, kecil, banyak, sedikit ya. Nah, ini untuk stimulasi anak usia 5 tahun 6 bulan. Oke. Belajar menghafal nama, fungsi benda, membacakan buku, tanya jawab, bercerita, menonton TV, berpakaian sendiri, menggambar, mewarna, menulis ya, termasuk membandingkan tadi ya. Mana yang lebih besar, mana yang kecil, banyak, sedikit, sama dengan menggunakan sepeda roda 3. Ini merupakan stimulasi yang bisa diberikan pada anak yang berusia 5 tahun 6 bulan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kadang jawaban itu memang kadang sedikit mengecoh. Kelihatannya benar, tapi ternyata belum sesuai gitu ya. Kita masuk soal berikutnya, soal nomor 16 ya. Seorang bayi perempuan umur 2 tahun datang ke puskesmas bersama ibu dengan keluhan batuk sejak 2 minggu yang lalu. Hasil anamnesis batuk berdahak, tidak pilek, demam, riwayat imunisasi dasar lengkap,
Makan 3 kali sehari, porsi sedang, hasil pemeriksaan BP 10 kilo, PB 84 cm, S 37 derajat Celcius, P 34 kali per menit ya. Ditanyakan adalah rencana asuhan ya. Apa rencana asuhannya? Apakah kolaborasi untuk memberikan antibiotik, merujuk untuk pemeriksaan lanjutan, kunjungan ulang 3 hari lagi, pemberian oksigen 2 liter per menit, atau pemberian pelega tenggorokan. Nah ini eh, sedikit menjebak Bu soalnya kalau tidak dicermati dengan baik ya. Coba benar-benar dilihat kata kuncinya. Coba saya lihat jawabannya ya. Nah, ini macam-macam ya. Ada E, ada B, ada A. Kebanyakan ada yang E, B, A ya. E, B, rujuk A, kolaborasi. Oke. Apakah perlu antibiotik atau dirujuk atau diberi pelega tenggorokan? Oke. Oke, kita masuk di pembahasan dulu. Nah, jawabannya adalah pemberian pelega tenggorokan. Ini berdasarkan buku Bagan MTBS, nggih. Karena klasifikasinya ini adalah batuk bukan pneumonia. Artinya masih dalam kategori batuk yang ringan gitu, nggih. Jadi tidak perlu diberikan antibiotik, apalagi dirujuk ya. Biasanya kalau dirujuk itu kan kalau ada tanda-tanda nadinya meningkat dengan cepat, nggih, berarti menunjukkan eh, arahnya ke pneumonia biasanya ya, atau ada retraksi interkoste. Nah ini juga. Jadi rencana asuhannya itu bisa diberikan pelega tenggorokan atau pereda batuk yang aman. Kalau ada wheezing bisa diobati wheezingnya. Kemudian kunjungan ulang 2 hari. Ya. Pelega tenggorokan ini semacam obat pereda batuk ya Bu ya yang dimaksud. Oke. Kita masuk soal nomor 17. Oke. Nah, ini yang ditanyakan adalah status gizi. Berada pada status gizi apa anak pada kasus tersebut? Oke. Seorang anak laki-laki umur 3 tahun dibawa ibu ke posyandu untuk penimbangan rutin. Hasil anamnesis, anak suka makan nasi, kecap, dan telur. Hasil pemeriksaan BP 16 kg, TB 90 cm, hasil pengukuran di buku KIA, Z-skornya adalah +2 standar deviasi. Ya, apakah status gizinya kurus, gemuk, normal, obesitas, atau sangat kurus? Ya ini sebagai informasi ya Bu. Biasanya kalau ada pertanyaan status gizi di UKOM itu nanti ibu-ibu tidak perlu menghitung apakah ini berat badan dengan tinggi badannya ini normal atau tidak. Cukup ibu mencari kata kunci di Z-score-nya. Biasanya ada kata kuncinya ya. Apakah dia kurang dari standar deviasi, lebih dari standar deviasi atau bagaimana. Nah itu merupakan kata kunci ya. Kalau di sini ada lebih dari 2 ya, +2 standar deviasi. Ya, ini banyak yang menjawab D, C, B. Nah, ini macam-macam ya. Ada yang menjawab obesitas, normal, atau gemuk. Nah, ini +2. Oke. Nah, jawabannya adalah gemuk ya, Bu ya. B. Nah, karena apa Z-skornya +2 standar deviasi. Ini berdasarkan eh, Z-score ya yang ada di buku KIA. Kalau eh, gemuk itu +2 ya. Kalau obesitas biasanya +3 ya. Kalau normal itu -2 sampai +2. Kalau kurus -2 sampai -3. Kalau di bawah -2 sangat kurus ya, atau gizi buruk. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Ini saya agak cepat nih supaya terbaca semua soalnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Kekerasan apa yang terjadi pada kasus tersebut? Ya. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada anak laki-laki umur 7 tahun yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarga. Hasil anamnesis anak tersebut belum pernah mendapatkan pendidikan dan dipaksa mengemis di jalan raya oleh orang tuanya. Hasil pemeriksaan TB 128 cm, BB 17 kg, TD 100/60, N 80 kali per menit, P 30 kali per menit, S 37,2.
Anak tampak takut dan gelisah dan belum mengenal huruf dengan baik ya. Apakah masuk kategori penelantaran, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau kekerasan non verbal berdasarkan cerita atau kasus tersebut. Nah, silakan disimpulkan, Bu. Nah, ini kebanyakan menjawab C ya, ada yang menjawab B juga. Oke. Antara fisik atau psikis. Nah, ada yang jawab A juga penelantaran. Nah, oke. Karena kalau dari KUHP penelantaran itu masuk kekerasan ya, Bu ya. Jadi kalau anak atau istri ditelantarkan itu masuk juga tindak kekerasan. Bahkan KDRT itu salah satu itemnya itu ketika ditelantarkan ya. Ya itu juga masuk kategori kekerasan. Oke, apakah jawabannya itu atau bukan? Nah, betul ya, jawabannya adalah A, penelantaran. Oke. Oke, kita tahu dari mana? Karena banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, ya. Kebutuhan gizinya, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan. Kita tahu dari mana? Dari kondisi gizinya ya, terlihat dari eh, tampilan fisiknya, kemudian kondisi kesehatannya dilihat dari TTV dan juga kondisi fisik tadi. Pendidikan juga dilihat dari bagaimana dia belum mengenal huruf sama sekali dan melakukan kegiatan aktivitas mengemis di jalan. Nah, ini juga merupakan bagian dari penelantaran ya, kekerasan juga. Oke, ada yang betul tapi ya jawabannya. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 19. Oke. Nah, ini kita masuk soal etik ya, Bu ya. Kadang di Ukom itu tidak melulu semua adalah soal yang berkaitan dengan eh, klinis ya. Bisa jadi soal yang berkaitan dengan etika, soal yang berkaitan dengan komunitas, ini juga banyak ya. Sehingga saya tampilkan soal etik supaya ibu-ibu nanti mengerti dan memahami ya tentang prinsip etik terutama. Nanti mohon dipahami sebenarnya ada banyak prinsip etik. Ini nanti saya munculkan satu sebagai stimulus ibu-ibu belajar prinsip etik yang lainnya. Ya, paling enggak kalau tahu pengertiannya apa, nanti ibu-ibu akan tahu jawabannya apa gitu nggih. Nah, untuk kasus ini prinsip etik apa yang diterapkan di kasus tersebut. Nah, seorang bayi perempuan umur 1 bulan dibawa ibu ke TPMB untuk imunisasi. Hasil anamnesis bayi menyusuk 6 jam sekali dalam sehari. BAB 45 kali sehari, hasil pemeriksaan FJ 110 kali per menit, P 40 kali per menit, S 37 derajat Celcius, BB berada di bawah garis hijau pada KMS. Bidan melakukan pemeriksaan lab dan didapatkan hasil bahwa bayi tersebut terinfeksi HIV. Pada saat menyampaikan informasi hasil lab, bidan meminta ibu masuk ke ruangan khusus. Nah, apakah ini masuk prinsip etik non-malefisien, confidentiality, beneficence, justice, atau fidelity? Ya, silakan dijawab. Ini, tapi ibu-ibu sudah menjawab ya. Kebanyakan menjawab B, ada yang menjawab E juga. Nah, ada yang A juga. Oke, supaya kita tahu, nah harus tahu pengertiannya dulu ya. Dan jawabannya tapi betul ya Bu ya, confidentiality ya. Kita ambil kata kunci ya Bu ya, kata kunci yang paling menjadi kata kunci di sini adalah bayi terinfeksi HIV/AIDS dan bidan meminta ibu masuk ke ruangan khusus. Berarti ini kan menerapkan etika ya Bu ya. Supaya apa? Supaya kerahasiaan pasien ini terjaga, tidak sampai terdengar oleh pasien yang lain ya, yang tidak berkepentingan. Maka jawabannya adalah confidentiality atau kerahasiaan. Nah, kalau tidak merugikan ini masuk pengertian dari non malefisien ya. Kalau beneficient ini adalah perilaku berbuat baik, kalau justice ini adalah adil, kalau fidelity ini adalah menepati janji. Jadi nanti kalau ada kasus yang tentang menepati janji, nah, masuknya fidelity. Kalau yang keadilan maka justice dan seterusnya. Oke. Tadi banyak ya, mayoritas jawab B, berarti sudah pinter ini Bu Ibu ini. Nah, kita masuk soal terakhir ya Bu, nomor 20. Apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan bidan? Ya, nah seorang bidan di puskesmas memberikan vaksin DPT pada anak usia 3 bulan. Nah, pada saat pemeriksaan kualitas vaksin dengan memperhatikan VVM, didapatkan bahwa segi 4 berubah gelap, tapi
masih lebih terang dari lingkaran sekitar. Tanggal kadaluarsa masih 2 bulan lagi. Ya, apa ya tindakannya? Apakah menggunakan vaksin sesegera mungkin, membuang vaksin tersebut dengan segera, menyimpan di freezer, lemari es, melaporkan ke dinas kesehatan, atau melaporkan pada pimpinan puskesmas. Ini yang kerja di puskesmas pasti tahu ya Bu ya. Oke. Jawabannya macam-macam ya. Ada yang E, ada yang A. Antara E, A, E, A, E, A. Ada yang B juga. Oke, banyak yang A ya. Nah, jawabannya adalah A ya, menggunakan vaksin dengan segera. Jadi kalau VVM ini memang ada panduannya khusus ya. Kalau segi 4 lebih terang dari lingkaran ya, jika belum kadaluarsa maka dapat digunakan. Tadi kan masih kadaluarsanya 2 bulan lagi ya. Nah, kalau berubah gelap tapi lebih terang dari warna lingkaran ya, kalau belum kadaluarsa maka bisa digunakan ya. Tapi kalau segi 4 sama dengan warna lingkaran, jangan digunakan. Atau kalau lebih gelap dari warna lingkaran, maka juga tidak boleh digunakan lagi. Baik. Sudah selesai ya, Bu ya? Mohon izin saya stop dulu. Nah, ini berdasarkan tadi ibu-ibu mengerjakan, ini saya rasa sudah bagus ya, Bu ya. Banyak yang betul, terutama mayoritas jawaban dari apa yang tadi kita diskusikan ya. Saya rasa ini nanti menjadi bekal ibu-ibu semua. Jadi sifatnya untuk bimbingan soal ini adalah stimulus ya Bu ya, supaya ibu-ibu nanti membaca lagi soal yang berkaitan dengan tersebut. Bisa jadi soalnya yang keluar itu beda, Bu. Tapi oh karena Ibu sudah membaca buku tentang literatur tersebut maka jadi tahu begitu. Sama seperti soal etik tadi atau mungkin tentang MTBS. Karena tadi saya menampilkan soal MTBS ya. Maka Ibu jadi membaca MTBS sehingga nanti bisa jadi soal yang lain yang keluar tapi karena Ibu sudah membaca maka tahu jawabannya. Karena untuk soal UKOM ini kan sifatnya rahasia ya Bu ya, seperti ujian negara. Jadi sama seperti tryout kemarin itu soalnya juga rahasia. Makanya kenapa tidak bisa kita bahas di sini? Karena kita tidak tahu soalnya apa. Kemudian tiap mahasiswa ini soalnya berbeda-beda. Ya. Karena kalau soal beda-beda nanti bisa jadi soalnya sama tapi pertanyaannya berbeda. Ya, dengan soal yang sama, satunya menanyakan diagnosa, satunya menanyakan rencana awal asuhan, satunya menanyakan tindakan segera atau mungkin apa gitu ya Bu ya. Jadi berbeda-beda. Ya. Nah, sehingga untuk hari ini mungkin ini dulu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah ini akan dilanjut oleh Bu Tintin ya untuk melanjutkan materi hari ini. Hari ini saya menggantikan jadwalnya Bu Dewi ya Bu ya karena Bu Dewi berhalangan sehingga saya masuk lebih dulu. Ibu-ibu nanti eh, bisa istirahat dulu Bu kalau memang Bu Tintin belum masuk di sini ya. Nanti menggunakan link Zoom yang sama di sini atau mungkin ibu-ibu tetap masuk di sini tapi bisa ditinggal mungkin sholat dulu atau makan dulu nanti kalau Bu Titin masuk sudah ready begitu ya Bu ya. Baik, untuk hari ini saya izin undur diri. Semoga ibu-ibu sehat selalu. Nanti untuk hari HUKOM bisa mendapatkan hasil yang maksimal sehingga bisa kompeten semua ya Bu ya. Oke, baik. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi. Sami-sami, Bu.